Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir saat kemunculan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Iblis. Adapun spoiler yang Mimin buat itu sampai dengan Yanmo muncul. Dan mari kita lanjutkan setelahnya. Melihat Yanmo tentu saja membuat Suiroha kesal dan juga jijik. Ia masih mengingat insiden sebelumnya yang hampir memusnahkan seluruh anggota mistik surgawi. Tapi sayangnya ia tidak bisa berbuat apapun. Penatua mereka mengingatkan Suiroha bahwa Yanmo adalah bagian dari Sekte Helion Flame dan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Pada akhirnya Suiroha pun hanya bisa bersabar. Di sisi lain, Wishyong beserta para penatuanya lagi-lagi salah sangka kehadiran Yanmo. Mereka kira adalah untuk melihat talenta berbakat dari sekte terbawah, yaitu dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang menyadari kepercayaan diri tersebut menganggap Wishyong beserta para penatua sebagai lelucon. Juri yang menyaksikan kedatangan Yanmo juga para tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis bahkan sampai berpikir, sebenarnya siapakah orang yang membuat mereka sampai muncul. Dan setelah beberapa saat, kompetisi pun harus segera dimulai. Juri mengatakan bahwa pertarungan akan dibagi menjadi 3 ronde. Mereka akan mengambil nomor. Nomor pertama akan melawan nomor kedua. Lalu yang menang akan melawan nomor ketiga. Begitulah sampai dengan akhir. 3 iblis neraka tentu saja ingin meminta kompensasi melihat murid-murid mereka belum juga tiba. Tapi juri tidak peduli. Ia hanya berkata jika mendapatkan nomor 3 atau nomor terakhir mungkin mereka bisa mengulur waktu. Tapi sayangnya saat undian dimulai, Sekte Demonic Scheme malah mendapatkan nomor 1. Itu membuat 3 iblis neraka merasa sangat pusing. Kala itu Suiroha menawarkan diri. Bagaimana jika sektenya yang maju lebih dulu? Tapi penatua mereka langsung menghentikan Suiroha, yang mana pada akhirnya Suiroha juga tidak bisa berbuat banyak. Ada alasan kenapa Suiroha ingin membantu Sekte Demonic Scheme. Itu semua karena Zolfan telah menyelamatkan seluruh nyawa anggota mereka. Jadi inilah salah satu cara untuk membalas budi kepada Sekte Demonic Scheme. Tapi sayangnya penatua mereka menolak. Karena ini adalah kompetisi dan mereka tahu benar seberapa kuatkah Sekte Demonic Scheme. Jadi lebih baik membiarkan mereka dieliminasi ataupun kelelahan saat pertarungan pertama. Di sisi lain, Yanmo nampaknya sangat muak dengan sikap Suiroha ataupun Sekte Adil yang ingin berbuat baik atau membalas budi kepada Sekte Jalur Iblis. Tapi yang lebih membuatnya kecewa adalah Sekte Demonic Scheme sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya, termasuk Zolfan, karena jika ia tidak muncul maka itu akan sangat mengecewakan dirinya. Hingga pada akhirnya saat juri ingin memutuskan bahwa Sekte Demonic Scheme gugur karena murid-muridnya belum tiba, terdengar suara yang sangat familiar. Oh, maafkan aku, maafkan aku. Sekte Demonic Scheme memasuki arena. Seluruh mata pun langsung tertuju kepada satu titik. Dan saat itulah Zolfan beserta rombongannya mulai terlihat. Nampaknya tidak ada yang bisa tidak menahan keterkejutan mereka. Karena hampir seluruh kultivasi anggota Sekte Demonic Scheme meningkat pesat. 6 di antara mereka telah mencapai ranah eternal. Bahkan ada yang telah mencapai ahli ranah eternal tingkat 3. Sisanya adalah ranah visi dewa bersama dengan Zolfan. Tentu saja itu bukanlah kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh 3 sekte peringkat bawah. 3 sekte peringkat menengah dan peringkat ataslah yang memungkinkan menampilkan kombinasi kekuatan tersebut. Entah bagaimana, hanya dalam waktu beberapa hari Sekte Demonic Scheme melipat gandakan kekuatan mereka. Sekte Jiwa Iblis berserta
mata Yanmo sama sekali tidak bisa menahan ekspresinya. Yanmo awalnya hanya berpikir jika Zoffanlah satu-satunya yang harus diwaspadai. Tapi dengan seluruh perubahan ini, mereka harus lebih berhati-hati lagi. Begitu juga dengan Sekte Jiwa Iblis. Tuan Muda pertama bertanya-tanya bagaimana bisa mereka menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Dan sayangnya baik itu Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga tidak bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, saat pertemuan dengan mereka yang lalu, tidak ada satupun dari anggota Sekte Demonic Scheme yang telah mencapai ranah eternal. Tapi saat ini bahkan beberapa orang telah mencapai ahli tahap eternal tingkat 3. Tuan Muda pertama tentu saja akan sangat sulit mempercayai fakta tersebut karena bahkan dirinya saja memerlukan banyak sekali sumber daya untuk bisa mencapai ranah eternal tingkat pertama. Dan dengan itu pula sepertinya Sekte Jiwa Iblis akan mengubah seluruh rencananya. Jika lengah sedikit saja, posisi mereka bisa digantikan oleh Sekte Demonic Scheme. Hal yang sama juga berlaku bagi seluruh anggota Sekte Mistik Surgawi. Mereka telah bersama Sekte Demonic Scheme selama beberapa waktu. Jadi bukanlah hal yang aneh jika mereka terkejut saat melihat peningkatan kekuatan mereka. Tapi tentunya ada satu orang yang nampak begitu tenang. Dia adalah Chu Qingcheng yang tahu benar bahwa semua itu adalah ulah dari Zoffan. Jadi dari awal saat Sekte Demonic Scheme belum tiba, ia bahkan sama sekali tidak merasa terganggu karena ia yakin Zoffan pastinya akan memberikan sebuah kejutan. Dan ternyata juri juga sama terkejutnya dengan seluruh penonton. Ia tahu benar saat menerima Sekte Demonic Scheme tidak ada satupun dari mereka yang berada di ranah eternal. Tapi kali ini hampir setengah dari murid Sekte Demonic Scheme sudah mencapai ranah eternal. Ia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mendukungnya. Lalu perkataan para penatua di gerbang pun mulai teringat, yaitu Sekte Demonic Scheme nampaknya menjadi sangat kaya raya sampai-sampai menggunakan pil zombie untuk latihannya. Dan sepertinya itulah jawaban atas keterkejutannya. Pil zombie lah yang meningkatkan seluruh kemampuan dari anggota Sekte Demonic Scheme. Dan pada akhirnya pertarungan harus dimulai. Juri pun berkata, baiklah, karena semuanya sudah tiba, mari kita mulai saja pertarungannya. Tapi di antara setiap orang hanya ada satu kelompok yang merasa paling dibodohi, yaitu Sekte Pengendali Binatang. Wishiong yang awalnya nampak sangat percaya diri bahkan langsung gemetar tak kalah melihat kekuatan dari Sekte Demonic Scheme. Ia pun langsung berkata kepada penatua, "Penatua, bukankah lebih baik kita menyerah saja dan berfokus kepada Sekte Mistik Surgawi? Bagaimana bisa kita bertarung melawan monster-monster tersebut?" Ya, 6 di antara mereka adalah ahli ranah eternal yang tidak mungkin bisa disentuh oleh Wishiong. Tapi penatua Sekte Pengendali Binatang tidak ingin Wishiong menyerah begitu saja karena mereka harus mendapatkan nilai. Ya, penilaian di kompetisi naga ganda adalah penilaian kumulatif, yang artinya jika pertarungan pertama mereka menyerah, mereka tidak akan mendapatkan nilai. Walaupun mereka menang selanjutnya, akan sulit mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi penatua hanya berharap jika murid-muridnya setidaknya bisa mengalahkan mereka yang belum mencapai ranah eternal. Kala itu Wishiong langsung tertuju kepada Zoffan yang kultivasinya paling rendah. Ia pun berkata, "Penatua, jika begitu aku akan melawan pemuda tersebut." Yang dimaksud adalah Zoffan. Mengetahui hal tersebut, penatua agak sedikit kecewa karena Zoffan lah yang terlemah, sedangkan Wishiong sendiri
Uli adalah ahli puncak Rana Visi Dewa. Jadi bukankah lebih baik Wishyong melawan ahli Visi Dewa lainnya yang berada di tahap 6? Lalu Wishyong pun berkata, baiklah, baiklah. Lagi pula ini semua adalah sistem undian. Mari kita coba peruntungan. Nah, pada babak awal ini setiap murid akan mengambil nomor undi dan merekalah yang akan menjadi lawannya. Zovan yang pertama kali maju, ia pun mengambil sebuah undian dan nomor 10 pun terlihat. Dari bangku penonton, Yanmo nampak sangat kesal tak kalah melihat Zovan hingga pada akhirnya adik senior Yanmo yaitu Mei pun muncul. Ia berkata, "Senior, bagaimana bisa kau ada di sini? Bahkan kau saja jarang untuk melihat anggota timmu bertarung, tapi saat ini kau malah memperhatikan sekte terendah." Tentunya itu membuat Mei terkejut. Yanmo seniornya sangat jarang sekali memperhatikan orang-orang, tapi saat ini ada satu orang di sekte terendah yang sangat ia waspadai. Tentunya ia ingin mengetahui siapakah sosok tersebut. Dan saat melihat Zovan, tentu saja Mei menganggap bukanlah Zovan yang menjadi permasalahan. Kala itu Mei bisa menyadari Zovan hanyalah ahli Visi Dewa tingkat 3. Tapi secara keseluruhan ia langsung mengagumi perkembangan dari sekte Demonic Scheme, di mana setengah di antara mereka sudah berada di ranah eternal. Setidaknya pada kompetisi naga ganda saat ini akan ada satu orang dari sekte peringkat menengah yang ditendang menjadi sekte peringkat bawah beralih lagi ke arena. Wishyong pun mengambil nomor undiannya dan ternyata itu adalah nomor 10. Wishyong merasa mendapatkan sebuah jackpot karena berhadapan dengan yang terlemah di antara sekte Demonic Scheme. Mei yang menyaksikan hal tersebut bahkan berkata betapa beruntungnya dia karena berhadapan dengan yang terlemah. Tapi Yanmo bergumam, ia sangat beruntung karena apa yang akan didapat selanjutnya adalah sebuah kematian. Ya, dari sudut pandangnya, Zovan adalah serigala berbulu domba. Kultivasi yang ia tunjukkan sama sekali tidak cocok dengan kekuatannya yang hampir saja membunuhnya. Tapi sebelum itu, 3 iblis neraka meminta murid-muridnya untuk tetap menahan diri dan jangan sampai membunuh lawan-lawannya. Karena dengan perkembangan mereka saat ini, bukanlah hal yang sangat mustahil untuk menjadi sekte peringkat menengah. Tapi sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.